Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti setelah belajar, kakak-kakak diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari pengukuran. Pengukuran itu apa sih gitu ya? Nanti harus paham ya. Kemudian nanti kakak-kakak harus dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Kemudian nanti kakak-kakak harus dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Ya. Kemudian menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Lalu menjelaskan pengertian besaran turunan. Dan menyebutkan besaran macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Nanti kita akan bahas, oke? Siap ya, Kak ya? Semangat gak? Semangat gak? Semangat. Nah, yang pertama ada pengertian pengukuran dan besaran. Pengukuran itu apa sih? Nah, bisa dibaca di sini ya. Pengukuran itu adalah kegiatan penentuan nilai atau harga dari suatu besaran dengan cara membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang lain yang sejenis sebagai standar atau ukuran baku. Nah, jadi di sini maksudnya pengukuran itu kalau secara ringkasnya ya adalah suatu kegiatan untuk membandingkan, ya, membandingkan besaran yang diukur itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan kakak mau mengukur meja misalkan ya, panjang meja berapa sentimeter sih panjang meja gitu, diukur menggunakan mistar misalkan ya. Nah, di dalam kegiatan itu kakak kan melakukan pengukuran, ya. Jadi di situ kakak sama saja dengan membandingkan, ya, antara panjang meja dengan panjang penggaris atau mistar, ya. Paham ya? Jadi kegiatan pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Contohnya itu seperti tadi. Jadi membandingkan panjang meja dengan panjang mistar. Nah, itu sama saja dengan melakukan pengukuran. Paham ya? Paham, Kak? Halo? Kedengeran nggak suaranya, Kak? Kedengeran. Kedengaran. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Ya, paham. Paham ya? Nah, kemudian tadi disebutkan juga besaran. Besaran itu apa coba, Kak? Di sini, boleh dibaca ya. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Nilai. Ya, sesuatu yang dapat diukur. Misalnya apa nih? Misalkan apa? Panjang, misalkan ya, seperti tadi panjang meja, berarti itu yang diukurnya adalah panjang, ya. Panjang. Kemudian kalau tadi mengukur massa tubuh, misalkan ya, massa tubuh seseorang, itu berarti apa? Yang diukurnya apa? Massa, ya. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Jadi dinyatakan dengan angka atau nilai. Seperti tadi, pengukuran, misalkan mengukur meja, ya. Mengukur meja. Itu kan nanti diperoleh angka, ya. Jadi dinyatakan berapa sentimeter sih panjang meja itu. Nah, itu dinamakan dengan besaran. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada satuan baku dan tidak baku.
Kita bisa nggak mengukur dengan menggunakan jengkal tangan? Bisa nggak, Kak? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini kan ada kakak beradik yang sedang mengukur meja dengan jengkal tangan. Ya. Apakah hasil pengukuran mereka akan sama? Sama nggak kira-kira hasil pengukurannya? Beda. Gimana? Beda. 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 Kenapa beda? Karena tangannya beda. Lebarnya beda. Lebar tangannya beda. besar kaku. Lebar tangannya beda. Karena lebar tangannya juga beda, ya. Ukuran tangannya beda-beda. Ini kakaknya pasti nanti akan lebih besar kan ya tangannya. Kalau diukur misalkan nanti akan lebih banyak siapa coba? Lebih banyak jengkal tangannya. Adiknya, karena adiknya kan ininya lebih kecil ya. Ya. Jadi nanti jengkalnya lebih banyak hasil jengkal adiknya. Ya. Misalkan dari sini sampai ke sini, ya sampai ujung meja sini, adiknya itu mencapai 4 jengkal. Sedangkan kalau kakaknya dari ujung meja sampai ke ujung meja sini, itu sampai 3 jengkal saja. Itu kan beda ya hasilnya ya. Adiknya 4 jengkal, kakaknya 3 jengkal. 3 jengkal. Nah, sekarang kalau misalkan cara mengukurnya seperti itu, apakah akan akurat? Akurat nggak kalau kayak gitu mengukurnya? Enggak ya? Ya, karena itu satuannya tidak baku. Nah, ini yang dinamakan dengan satuan tidak baku. Jadi jengkal itu satuannya tidak baku. Kenapa? Karena setiap orang memiliki ukuran tangan yang beda-beda. Ya, sehingga nanti ukuran panjang meja ini ya akan beda-beda sesuai dengan masing-masing gitu ya. Si kakak berapa, si adik beda lagi. Belum nanti misalkan ada ibunya ukurannya beda lagi gitu kan. Nah, itu namanya satuan tidak baku. Nah, paham ya? Oke, contohnya satuan tidak baku apa lagi? Misalkan depak misalkan. Dengar yang menggunakan tangan direntangkan itu? Nah, itu juga tidak baku karena ukuran tangan tiap orang itu berbeda-beda, ya. Kemudian misalkan mengukur dengan langkah kaki misalkan. Nah, langkah kaki setiap orang itu kan beda-beda jaraknya ya. Ada yang mungkin langkahnya panjang, ada yang langkahnya pendek. Itu kan beda-beda. Jadi itu satuan tidak baku. Ya, paham ya? Nah, kemudian kalau satuan baku itu kayak gimana sih, Bun? Nah, satuan baku itu misalnya gini, misalkan kalau kita mengukur dengan menggunakan mistar, ya, mistar itu kan sudah ada skalanya ya, 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan setiap mistar itu kalau misalkan skala yang senti semuanya senti sama gitu kan ya, yang panjangnya 30 cm itu kan ada ya. Nah, itu kan sama ya. Jadi ukurannya mengacu ke apa yang ada di skala mistar itu. Nanti kalau misalkan semuanya kakak-kakak di kelas Anissa ini mengukur meja dengan menggunakan mistar misalkan. Mistar yang digunakan sama. Nah, itu nanti akan sama nggak hasil pengukurannya? Sama, ya. Nah, itu yang namanya satuan baku. Satuannya juga sama, misalkan sentimeter. Kalau dalam meter. Ya, paham ya?
ya. Ya, paham. Nomor mana? Nah, kemudian besaran, ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, ya. Iya. Nah, besaran itu dibagi menjadi dua, Kak. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Ya. Besaran pokok itu apa? Ada yang udah tahu belum? Ada yang udah baca-baca belum? Besaran pokok itu apa sih? Coba. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut besaran pokok. Gimana? Besaran yang satuannya didefinisikan disebut besaran pokok. Besaran yang satuannya didefinisikan. Oke. Nah, jadi besaran pokok itu ya, besaran yang dia berdiri sendiri gitu. Dia diturunkan dari yang lain. Jadi misalkan gini, kayak tadi kan itu satuan baku ya. Seperti apa tadi satuan baku contohnya? Meter, ya. Kilogram, pokoknya yang ada alat ukurnya gitu, yang digunakan oleh orang-orang secara umum gitu. Ya. Jadi besaran pokok ini adalah besaran yang digunakan oleh banyak orang ya dan diakui secara internasional. Gitu ya. Jadi di sini misalkan nama besarannya apa? Panjang. Ada panjang. Panjang itu satuannya meter. Oke. Kemudian ada massa. Dan satuannya itu kilogram. Ya, jadi dinyatakan dengan kilogram. Satuan itu adalah yang menyatakan si nilainya itu. Misalkan ini panjang ya. Berapa panjang meja? Misalkan panjang meja adalah 60 cm. Nah, ya. Jadi yang dimaksud dengan besaran di sini apanya coba? Mejanya atau panjangnya atau sentimeternya atau 60-nya? Yang dimaksud dengan besaran? Ininya, panjangnya. Ya. Kemudian nilainya berapa? Nilainya yang mana? 60. Satuannya apa? Satuannya? Meter. 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 Ya, kalau tadi kan contohnya sentimeter. Nah, satuan yang digunakan secara SI atau sistem internasional ya, itu adalah meter. Ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan tadi 60 cm, kita bisa ubah ke meter. Jadi berapa? Coba, masih ingat nggak? 1 meter itu berapa senti? Ayo. 100 cm. 100 cm. Jadi kalau 60 cm, berapa meter? Tinggal dibagi 100 ya. 60 dibagi 100 berapa, Kak? Berapa? 0,6. 0,6 meter. Paham ya? Oke, selanjutnya massa satuannya kilogram. Ya. Kemudian waktu satuannya Pan atau detik. on atau detik. Ya. Suhu satuannya apa? Kelvin. Udah pernah dengar belum? Udah pernah dengar belum? Kelvin.
Belum ya, baru ya. Nah, biasanya suhu itu dinyatakannya dengan apa? Celcius ya, derajat Celcius gitu kan? Celcius. Ya, kalau di termometer berapa derajat Celcius gitu. Nah, kalau secara internasionalnya yang diakui dalam SI itu yang digunakan satuannya adalah Kelvin. Jadi nanti kalau satuan dalam derajat Celcius nanti bisa diubah ke satuan Kelvin. Sama seperti tadi misalkan satuan sentimeter dapat diubah ke meter. Dari gram misalkan dapat diubah ke kilogram. Jadi nanti ada konversinya gitu ya. Misalkan kalau waktu kan bisa jam, kan satuannya bisa jam, bisa juga hari misalkan. Nah, itu bisa kita ubah ke detik. Karena secara internasionalnya yang diakui itu adalah detik untuk satuan waktu. Suhu juga sama. Nanti ada cara-caranya ya. Nanti kita akan pelajari di materi-materi berikutnya. Nah, kemudian kuat arus. Kuat arus itu satuannya apa di sini? Ampere, ya. Ampere. Kemudian ada juga intensitas cahaya. Satuannya apa di sini? Kandela ya, dibacanya kandela. Intensitas cahaya satuannya kandela. Jadi intensitas cahaya itu nanti kita bisa mengukur gelap atau terangnya cahaya itu seberapa kuat sih cahayanya gitu. Kemudian jumlah zat. Jumlah zat satuannya apa? Wow, ya misalkan berapa sih jumlah zat yang terlarut di dalam air? Misalkan garam yang terlarut di dalam air jumlahnya itu ada berapa sih gitu. Nah, itu dinyatakan dengan mol. Ya, paham ya? Paham. Oke. Nah, selanjutnya supaya kakak-kakak bisa lebih mudah menghafalnya ya. Nah, di sini ada cara untuk menghafal lebih mudah 7 besaran pokok yang tadi. Kakak tinggal hafalin ini. Apa? SMP. Sekarang kan kakak udah masuk ke SMP nih, bukan SD lagi. Jadi harus berjiwa SMP gitu. Ingatnya ke sana ya. Nah, oke. Jiwa SMP. J itu untuk apa? Jumlah zat. Kemudian I untuk intensitas cahaya. Kemudian W untuk waktu. Ya. A untuk kuat arus atau kita supaya lebih mudah arus aja ya. Oke. Nah, A itu untuk kuat arus. Kemudian suhu. S untuk suhu. M untuk apa? E satu lagi untuk panjang. Bisa dihafalkan ya? Bisa. Bisa. Lagi-lagi nih. J untuk Jumlah zat. I. Intensitas cahaya. Oke. W. Waktu. Oke. A. Arus. Oke. S. Tubuh. M. Masa. P. Panjang. Oke, pinter ya. Harus hafal ya yang 7 besaran pokok ini. Sekarang satuannya coba masih ingat gak? Ulang lagi. Jumlah zat tadi satuannya apa? Mol. Oke. Intensitas cahaya satuannya apa? Kandela. Waktu satuannya apa? Sekon atau detik. Waktu Kak. Sekon atau detik. Sekon atau detik ya, bukan ampere. Kalau ampere itu yang ini. Apa ini? Arus. Kuat arus listrik ya. Dinyatakannya dengan ampere. Kemudian kalau suhu satuannya apa? Kelvin.
Kalau massa, satuannya apa? Kilogram. 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 Kalau panjang, satuannya apa? Meter. Meter. Oke, pinter ya. Nah, kemudian ini ada alat ukur besaran. Yang pertama ini ada alat pengukur panjang. Untuk mengukur panjang, kita bisa menggunakan apa aja sih? Di sini ada apa? Penggaris atau meter ya. Atau juga bisa meteran, roll meter, tahu nggak? Yang suka dipakai Tahu. roll meter. Iya. Nah, itu sama juga ya, mengukur panjang. Atau yang suka dipakai penjahit misalkan untuk mengukur ini ukuran tubuh yang mau buat bajunya itu juga meteran ya, sama ya untuk mengukur panjang. Kemudian ada ini, pernah lihat nggak ini apa? Tahu nggak? Jangka. Jangka apa? Jangka sorong. Sorong ya. Jangka sorong. Udah pernah lihat Kak? Udah pernah pegang belum jangka sorong? Belum. Nah, ini jangka sorong. Ya, ini lebih teliti pengukurannya daripada mistar. Ini kita bisa gunakan jangka sorong misalkan untuk mengukur diameter. Misalkan diameter gelas itu berapa senti sih? Nah, bisa digunakan jangka sorong. Dengan menggunakan ini nih. Yang ini yang atas, ini untuk mengukur diameter dalam. Ya. Yang bawah, ini untuk mengukur diameter luar. Kemudian ini nih, yang kesininya ini nanti bisa digeser ya. Untuk melihat skalanya juga, ini nanti kalau misalkan digeser ke sini nih, yang ininya nanti akan panjang ke sini. Nah, ini untuk mengukur apa? Coba, ada yang tahu nggak? Tahu nggak, Kak? Mengukur apa? Hah? Kedalaman. Nah, mengukur kedalaman. Pintar ya. Yang ini, yang panjang ini bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Misalkan kedalaman gelas, misalkan berapa senti ya. Nanti bisa digeser dengan menggunakan jangka sorong ini. Ya, paham ya? Nah, kemudian ini ada lagi apa? Pernah lihat gak ini? Mikrometer. Enggak. Pernah lihat. Mikrometer skrup. Ya, pernah lihat? Enggak. Pernah pegang nggak alatnya? Enggak. Enggak ya, belum ya. Nah, ini tuh namanya mikrometer skrup. Ini pengukurannya bisa lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong dan juga mistar. Ini lebih teliti. Nah, ini bisa kita gunakan untuk misalkan mengukur ketebalan koin misalkan. Koin, berapa sih tebalnya koin? Berapa milimeter sih? Gitu. Atau juga bisa mengukur ketebalan kertas. Nah, ini juga bisa digunakan mikrometer skrup. Nah, gimana sih caranya? Nah, nanti objeknya kita simpan di sini. Misalkan ada kertas ya, kita mau mengukur ketebalan kertas. Objeknya simpan di sini, kertasnya, terus kita putar ininya nih, ya. Sini kan ada ininya ya, skrupnya nanti diputar sampai dia menjepit kertas itu sampai berbunyi klik, ya. Nah, kemudian kita baca di sini nilainya berapa. Selanjutnya ada alat pengukur massa. Nah, ini ada neraca lengan. Pernah lihat nggak? Enggak. Belum ya? Nah, neraca lengan ini biasanya banyak digunakan di laboratorium. Karena ini digunakan untuk mengukur objek-objek yang ukurannya kecil, yang ringan-ringan gitu. Jadi ini sangat teliti pengukurannya. Sampai berapa gram gitu. Itu dapat digunakan dengan neraca lengan. Ya. Nah, kemudian ini pernah lihat ya, pasti ya.
Siapa yang suka ikut ibunya ke pasar? Nah, Nah, pasti pernah lihat timbangan kayak gini kan? Nah ya. Nah, ini juga digunakan untuk mengukur massa. Massa benda, misalkan mau mengukur massa buah. Misalkan kalian membeli buah ke pasar, pengen berapa kilogram, itu kan diukurnya dengan menggunakan timbangan ini ya, yang seperti ini. Kemudian ini, pernah lihat gak? Nah, Pernah ya? nah, Nah, ini neraca digital. Jadi nanti hasilnya bisa dilihat di layarnya. Ini secara langsung berapa kilogram gitu. Dan alat pengukur massa itu masih banyak ya. Selain yang ini, mungkin kalian juga pernah lihat timbangan ya, yang diinjak itu. Nah, itu juga alat pengukur massa ya, atau timbangan kue. Pernah lihat timbangan kue? nah, Nah, ini juga alat pengukur massa. Banyak ya macam-macamnya. Kemudian ada alat-alat ukur besaran waktu di sini. Besaran waktu itu diukur dengan apa ini, Kak? jam. Jam ya. Nah, pasti udah tahu lah ya, jam bisa menunjukkan waktu. Jadi kita bisa mengukur berapa jam, berapa menit gitu ya, berapa detik dengan menggunakan jam. Atau juga menggunakan ini apa? Stopwatch ya. Pernah lihat stopwatch? Nah, ini juga lebih teliti ya, bisa mengukur berapa detik gitu, 0, berapa detik gitu. Jadi lebih teliti ya kalau menggunakan stopwatch. Ada juga stopwatch digital ya, yang biasa digunakan di HP misalkan. Nah, itu juga sama, bisa mengukur waktu. Tapi itu bentuknya digital. Paham ya? Nah, kemudian ada alat pengukur suhu. Pernah lihat nggak ini apa? Pernah. Apa? Apa ya namanya? Kayak alat. Termometer. Nah, termometer ini jenisnya banyak sekali, Kak. Nah, di sini Bunda kasih contohnya aja beberapa ya. Di sini ada termometer alkohol. Ini karena di dalamnya itu kan ada cairan warna merah nih, yang ini ya. Ya. Nah, cairan merah ini adalah cairan alkohol. Makanya disebut dengan termometer alkohol. Ya, termometer ini biasanya digunakannya di lab ya, di laboratorium. Ada juga termometer raksa. Kalau termometer raksa itu bentuknya sama seperti ini, hanya dalamnya itu warnanya abu-abu, seperti perak. Kalau termometer raksa. Nah, kemudian ini termometer apa? Digital. Ya. Digital yang digunakan kalau misalkan saat kalian sakit. Suka pakai yang gini kan? Iya. Nah, ini termometer digital karena dia bisa menunjukkan angkanya secara langsung di sini dalam bentuk digital ya. Nah, kemudian ini termometer apa? Pasti sering lihat ya. iya, Kalau pergi ke tempat umum, ke bank misalkan, kakak kan suka dicek dulu ya suhu tubuhnya ya. iya. Termometer apa ini? Termometer kamera atau termometer tembak ya, juga disebut termometer tembak. Ini menggunakan sinar inframerah karena supaya tidak menyentuh objek secara langsung gitu ya. Kayak sekarang kan lagi musim virus COVID-19 gitu ya. Jadi kan kita itu nggak boleh menyentuh orang sembarangan ya, takutnya ada virus atau apa. Jadi kalau misalkan kita mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer digital seperti ini, kemungkinan nanti akan kontak dengan tubuh orang yang kita ukur suhu tubuhnya gitu ya. Dan nanti mungkin kalau digunakan secara bergiliran itu bahaya ya kalau pakai termometer yang ini. Nah, makanya digunakan termometer inframerah yang menggunakan sinar inframerah sebagai sensor yang bisa mendeteksi berapa sih
suhu tubuh seseorang gitu dengan cara dari jarak jauh gitu ya, nggak kontak langsung. Nah, bisa digunakan dengan termometer inframerah ini. Nah, termometer itu banyak ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya di bab tentang suhu nanti, ya. Ya. Oke. Kemudian ada alat pengukur kuat arus listrik. Pernah lihat nggak, Kak? Ini apa? Tahu nggak? Itu. Tadi satuannya apa? Kuat arus. Satuannya apa tadi? Ampere. Nah, alat ukurnya namanya ampere meter. Ya. Jadi alat untuk mengukur kuat arus listrik itu namanya ampere meter. Ampere meter itu ada yang analog ini, ampere meter analog ya, yang pakai jarum seperti ini. Ada juga yang digital, yang bisa menunjukkan angka secara langsung seperti ini. Nah, ini namanya ampere meter, alat ukur kuat arus listrik. Berapa ampere sih kuat arusnya? Nanti bisa diukur dengan alat ini. Kemudian ada alat pengukur intensitas cahaya. Nah, ini namanya light meter. Light itu apa? Cahaya kan ya? Cahaya. Jadi alat ini bisa digunakan untuk mengukur intensitas cahaya, kuat lemahnya cahaya. Gimana caranya? Caranya ini nih, ini sensornya ini ya. Jadi kita bisa arahkan saja ininya, ya, bagian ini ke ruangan yang akan kita amati cahayanya. Berapa sih? Nah, biasanya di sini satuannya itu lux sih ya yang digunakan. Berapa kandela misalkan, nanti bisa dikonversi seperti tadi ya. Jadi di sini tinggal diarahkan saja ke ruangan yang akan kita amati intensitas cahayanya, nanti angkanya akan muncul di sini. Berapa gitu. Ya, oke, paham ya? Kemudian satu lagi alat ukur apa tadi yang belum? Jumlah zat ya. Jumlah zat diukurnya dengan apa, Bun? Nah, jumlah zat itu bisa kita amati dengan menggunakan perhitungan. Ya, jadi belum ada alat yang bisa mengukur secara langsung untuk mengamati jumlah zat ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung berapa sih jumlah zat gitu. Rumusnya gimana? Rumusnya misalkan kita akan mengukur jumlah zat unsur apa? Misalkan unsur air misalkan ya. Dan terlarut garam di dalamnya misalkan. Berapa sih jumlah zat garam yang ada di air tersebut gitu. Nah, kita bisa menggunakan berapa gram garam yang kita larutkan dibagi dengan massa relatifnya, massa atom relatif. Ya, nanti ada rumusnya ya, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi di materi yang selanjutnya untuk perhitungan jumlah zat. Karena jumlah zat itu menggunakan rumus-rumus dan rumusnya itu ada beberapa gitu ya. Nanti itu akan dipelajari di materi yang lebih dalam lagi. Paham ya? Paham nggak, Kak? Paham. Insya Allah paham. Suaranya masih jelas? Masih. Nah, kemudian di sini ada besaran turunan. Tadi kan ada besaran pokok ya. Besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri. Yang 7 itu yang tadi. Nah, ada lagi besaran turunan. Besaran turunan itu banyak, ya, banyak sekali, dan ini hanya beberapa contohnya saja, ya. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, di sini ada luas, ya.
Luas. Misalkan luas persegi. Masih ingat nggak rumusnya apa untuk luas persegi? Di matematika masih ingat nggak? Luas persegi. S kali Sisi kali sisi kali sisi. Atau sisi kali sisi. Ya. Misalkan sisi dari suatu persegi itu nilainya 6 cm. 6 meter aja. 6 meter biar gampang ya satuannya. 6 meter. Itu kan bisa kita hitung luasnya berarti berapa? Kalau sisi kali sisi, sisinya 6 meter berarti berapa? 6 kali 6 ya. 6 kali 6. Berarti 6 meter dikali 6 meter. Ya. 6 dikali 6 berapa? 36. Kemudian meter dikali meter sama dengan berapa? Sama dengan apa? Nih, 6 meter kali 6 meter. meter, ya. 6 dikali 6 berapa? 36. 36 meter kuadrat. Meter dikali meter jadi meter Persegi. persegi atau meter kuadrat. Ya, meter kuadrat atau dibacanya meter persegi. Ya. Jadi meter ini kan satuan dari apa tadi? Panjang. Ya, satuan dari panjang. Karena ini meter kuadrat ya dan satuan dasarnya itu adalah meter gitu ya, berasalnya dari meter, maka ini disebut besaran turunan dari besaran panjang. Paham ya? Jadi diturunkan dari besaran panjang. Luas itu adalah besaran turunan dari besaran panjang. Paham ya? Iya. Volume juga sama seperti itu. Nah, sekarang kalau ini misalkan kecepatan nih, satu lagi contohnya. Kecepatan itu rumusnya apa sih, Kak? Masih ingat nggak? Kecepatan itu simbolnya apa? Nih. V, ya. Rumusnya apa? V sama dengan S. S itu apa? Masih ingat nggak? S itu waktu. T atau jarak dibagi waktu. Ya. Jarak dibagi waktu. Jarak itu termasuk besaran apa? Coba. Jarak itu di satuannya apa? Dinyatakan dengan apa? Meter. Ya. Waktu satuannya detik atau sekon. Ya. Nah, jadi kecepatan ini merupakan turunan dari besaran meter itu apa? Panjang dan waktu. Paham ya? Oke. Nah, jadi satuannya itu adalah meter per sekon. Kemudian yang lainnya juga ini sama, merupakan turunan dari besaran pokok. Seperti ini, kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Nah, ini juga diturunkan dari kilogram, berarti dari besaran apa? Massa. Ya, meter dari besaran panjang. Sekon dari besaran waktu. Ya, dan ini kita harus tahu dulu rumusnya apa gitu sehingga menghasilkan satuan seperti ini. Nanti kita akan pelajari di materi-materi yang selanjutnya. Untuk daya, energi, gaya, muatan listrik, itu nanti kita akan pelajari lebih dalam. Ya, dan selain ini besaran turunan itu banyak ya Kak ya? Masih sangat banyak. Ya, ini hanya contohnya saja beberapa. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham Kak? Paham. Paham.